Rasulullah sebagai komunikator agung, kan, yang dipandu oleh wahyu, juga lingkungan baginda pada ketika itu sangat membantu untuk kita memahami, kan. Jadi saya fikir kita tidak terlalu banyak berteori sangat, tapi kita mau mempraktiskan di dunia moden sekarang ini. Kata-kata para ulama dahulu, kan, al-jam'u baina al-qadim, yakni menghimpunkan antara elemen yang lama, kan, al-qadim as-salih, suatu yang baik itu, dan al-jadid an-nafi', yang baru yang sangat bermanfaat kepada seluruhnya, ya. Kita punya Quran, kita punya hadis, kan, itu perlu kita pertahankan tradisinya itu, tetapi dalam masa yang sama kita melihat sesuatu yang baru itu yang sangat manfaat kepada Islam. Bagaimana kita bisa mengatasi hal itu di diri kita sendiri dengan istilahnya ya sesuai dengan syariat-syariat Islam yang memang sebenarnya sudah diajarkan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di Habasuluh Pasca Sarjana UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Hari ini di mana kita kedatangan dari tamu Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu ada Bapak Zulkifli Haji Aini. Silakan Bapak memperkenalkan dirinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ibu Yuyun. Saya Zulkifli dari Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakultas Pengajian Islam Universiti Malaysia, bersama dengan rakan-rakan dosen dan mahasiswa S2 berkunjung silaturahmi di Araniri, langsung presentasi makalah-makalah yang kami bimbing, supaya mahasiswa ini punya keyakinan untuk berdepan dengan warga kampus antarabangsa begitu, internasional. Iya. Ya. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. Iya, kami yang berterima kasih Pak sudah berkenan hadir hari ini di Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh untuk menyampaikan tadi kita ada seminar internasional ya Pak ya. Iya, itu dengan judul Manajemen Kepemimpinan dan Komunikasi Islam di Dunia Modern. Tadi ketika kita melaksanakan atau mengadakan seminar internasional itu Bapak ada menjelaskan itu kan terkait manajemen kepemimpinan maupun komunikasi di dalam Islam di dunia modern saat ini. Nah, itu seperti apa pandangan Bapak terkait manajemen kepemimpinan komunikasi di dunia terkait Islam begitu? Ya. Saya pikir kita banyak menggunakan teori-teori barat begitu kan, bila kita berkatakan tentang manajemen komunikasi. Harus kita memperlihatkan dari sudut Islam begitu kan. Apabila kita meneliti ayat-ayat Quran, hadis begitu, ya Rasulullah sudah menyebutnya sekitar 1400 tahun dahulu kan. Cuma tidak distrukturkan dalam bentuk disiplin ilmu yang tersusun kan. Lantas apabila kita meneliti ayat Quran, hadis dan juga penelitian oleh sarjana muslim, itu luar biasa sekali. Rasulullah sebagai komunikator agung, yang dipandu oleh wahyu, juga lingkungan baginda pada ketika itu sangat membantu untuk kita memahami kan. Jadi saya fikir kita tidak terlalu banyak berteori sangat, tapi kita mau mempraktiskan di dunia moden sekarang ini, apatah lagi kita mau menghubungkannya antara dua negara ini. Ini saya pikir sangat luar biasa sekali untuk kita perkatakan pada hari ini. Iya. Lantas bagaimana sebenarnya Pak mengingatkan kita di dunia modern saat ini itu perkembangan era digitalisasi itu luar biasa berkembang dengan pesat. Nah, Bapak sendiri itu bagaimana menurut Bapak kita untuk mengatasi bahwa memang era digital ini kan tidak bisa kita pungkiri gitu, selalu dan akan pasti masuk ke dalam kehidupan kita di segala lini. Itu bagaimana menurut Bapak dan bagaimana mengatasi? Iya, sebagaimana yang saya bicarakan dalam seminar tadi kan,
we have to adjust or we die. Yes. Sama ada kita membuat adjustment terhadap perkembangan yang ada, malah kita selalu diperkatakan sebagai warga pengguna begitu kan, consumer, tetapi kita tidak menjadi sebagai creator begitu kan. Jadi saya fikir manfaat yang ada dalam dunia digital ini, saya teringat dan terfikir bagaimana kata-kata para ulama dahulu kan, al-jam'u baina al-qadim, yakni menghimpunkan antara elemen yang lama kan, al-qadim as-salih, suatu yang baik itu, dan al-jadid an-nafi', yang baru yang sangat bermanfaat kepada seluruhnya ya. Kita punya Quran, kita punya hadis kan, itu perlu kita pertahankan tradisinya itu, tetapi dalam masa yang sama kita melihat sesuatu yang baru itu yang sangat manfaat kepada Islam, dunia Islam seluruhnya itu harus dipergunakan dengan secara yang mulia begitu kan. Kita punya iman, kita punya syariah begitu kan, kita punya atas Islam itu sudah ada. Tetapi kalau kita tidak manfaatkan sesuatu yang ada di luar, apatah lagi sekarang kita di dunia digital itu kan, kita memposisikan kita tuh di mana? Iya, batasan-batasan ini yang kadang membuat kita kebingungan ya Pak ya. Iya. Sosmed ini luar biasa. Seharusnya umat Islam itu terhadapan kan, bukannya ke belakang itu dalam menanggapi semua aspek yang modern ini, termasuk dunia digital gitu. Kita punya tanggungjawab dan peran yang sangat besar itu dalam mempertahankan Islam dan juga dalam mengembangkan Islam itu supaya kita ini dilihat lebih maju itu berbanding dengan umat-umat yang lain. Iya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan ketika memberikan paparan seminar internasional kita tadi. Saya menarik ketika Bapak memberikan penjelasan bahwa ini istri terkait urusan rumah tangga tidak boleh disebar melalui media sosial. Nah, itu kan memang sekarang itu sangat biasa ya mungkin ya Pak ya yang terjadi begitu kan. Nah, kadang kita memang sulit untuk membatasi mana yang urusan pribadi dan mana yang tidak dan langsung saja disebarkan. Nah, itu menurut Bapak sendiri bagaimana kita bisa mengatasi hal itu di diri kita sendiri dengan istilahnya ya sesuai dengan syariat-syariat Islam yang memang sebenarnya sudah diajarkan gitu. Saya pikir pendidikan itu harus diletak nomor satu. Bukan sekadar mendidik dalam konteks di sekolah dasar begitu kan, di sekolah menengah begitu kan, malah pendidikan di peringkat masa itu juga penting kan. Kita mau mendidik umat bagaimana menggunakan teknologi yang moden ini kan. Saya fikir semua orang ada HP-nya, semua orang ada IG-nya sudah ada, Twitter sudah ada, TikTok sudah ada. Tapi bagaimana kita mau ini peran bukan sekadar peran para dosen, saya fikir peran para asatizah juga ya. Sebab asatizah juga menggunakan media sosial juga untuk menyampaikan mesej agama begitu kan. Jadi langsung saja kalau mengajarkan tauhid, fiqh segala macam kan. Jadi kita juga mengajar tentang akhlak di media sosial, di media maya begitu kan. Sebab kita melihat kalau tidak ditanggapi dan tangani secara serius dan ikhlas, maka kita tidak ada bedanya dengan umat-umat yang lain. Iya, itu batas-batas sudah ada kan. Tetapi keterujaan ataupun excited terhadap sesuatu yang baru itu kan, kita suka like, suka komen. We want to be the first commentator. Itu bahaya itu. Berbahaya. Harus kita punya fake di samping itu fake at-tabayun juga ada. Ya, kita memeriksa, meneliti apakah ini ada negatifnya, positifnya kan. Isteri itu milik kita. Iya, harusnya pula ada batas-batasan tertentu kan. Sebab itu saya kata tadi memuji itu keterlaluan itu bahaya itu. Itu enggak baik ya Pak. Iya. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Iya gitu. Baik. Nah, menanggapi berbagai persoalan yang sekarang terjadi terkait era digital ini Pak. Nah, karena tadi juga seminar internasional kita ada terkait tentang kepemimpinan gitu ya Pak ya. Di era digital ini sendiri kan sekarang kampanye politik. Iya, kampanye. Itu kan
begitu gampang untuk diakses ya, Iya. baik itu positif maupun negatif Iya. begitu Pak. Nah itu sendiri bagaimana pandangan Bapak terkait pola komunikasi politik di dalam sosial media? Iya. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Saya fikir sama ada warga yang memilih kepemimpinan dalam negara ataupun kepemimpinan itu sendiri mau menarik perhatian warga begitu, perlu ada meletakkan satu perkara yang sangat dasar, iaitu al-haq, kebenaran itu. Yang akhirnya kalau kebenaran itu berada di hadapan, maka yang dikatakan di sini panggil apa ya, berita-berita palsu itu hoax tu kan istilahnya kan hampir sama kan, al-haq dan hoax tu kan. Betul. Gitu. Iya benar. Iya. Kalau akhlak itu ada di depan, tauhidnya ada, maka al-haq itu berada di depan. Tetapi kalau ketiga-tiga itu enggak ada, maka hak itu yang berlaku. Jadi dia menyampaikan mesej itu dalam bentuk yang palsu, batil, dan akhirnya berita-berita mesej konten hak itu merajai pemikiran rakyat yang akhirnya yang kita perkatakan tentang bukan sekadar korupsi uang, tapi juga korupsi pemikiran itu berlaku disebabkan tidak meletakkan al-haq itu di depan. Itu saya fikir. Iya, memang sebenarnya paling penting itu adalah Pak, ketika kita menggunakan media sosial ini adalah seperti Bapak sampaikan tadi, pendidikan ya Pak. Iya penting. Itu pendidikan, dari pendidikan kita bisa memilih dan memilah mana yang bisa kita sampaikan, mana yang tidak. Gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak, bagaimana Bapak memberikan masukan kepada kami para muda-mudi dalam menggunakan sosial media yang baik dan benar sesuai dengan anjuran agama Islam? Iya. Ini satu persoalan yang sangat penting saya pikir ya, yang sangat signifikan kepada semua. Yang tua itu harus membimbing yang muda, kan? Yang muda juga harus kreatif terhadap apa saja yang ada di hadapan mereka. Sebab saya katakan tadi, literasi digital itu kepada siapa saja, apabila kita meletakkan ilmu itu di hadapan, sudah pasti ilmu itu dipandu dengan kebenaran, begitu kan. Jadi bila kebenaran itu memandu segala-galanya, sebab digital ini kita fikir sebagai alat saja. Yang penting matlamatnya apa. Kalau kita meletakkan matlamatnya itu untuk popular kan, maka kita akan tenggelam dalam popular, dalam kepopularitasan. Ya, itu dari istilah Indonesia begitu kan. Tetapi kalau popular itu dipandu oleh kebenaran kan, kita punya kita panggil apa, influencer kan, kita punya penelitian tentang influencer ini. Kita buat kajian perbandingan Malaysia dan Indonesia begitu. Kita meneliti influencer agama itu di Indonesia, itu luar biasa sekali kan, dan mereka itu memandu generasi muda bagaimana harus beragama begitu kan. Kita garis bawahi perkataan media itu sekadar alat saja, tapi yang penting adalah apa matlamatnya. Kan, saya fikir itu nasihat yang sangat penting kepada semua generasi, walaupun generasi muda itu akan mewarisi kepimpinan negara pada masa hadapan kan. Kalau terus meninggalkan media digital ini, kita fikir itu berada dalam gua kan. Dalam gua tidak berkomunikasi, sedangkan komunikasi itu kan we cannot not communicate. So we have to communicate with others, but based on our religious, based on our iman, faith, and so on and so forth. Itu. Saya fikir itu yang boleh saya perkatakan pesan kepada anak muda, bukan saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia begitu. Ya, Pak ya. Baik, kalau begitu. Baik Bapak, terima kasih telah berkenan hadir hari ini di Pasca Sarjana, khususnya di Habasulum Pasca Sarjana UIN hari ini di sela-sela kesibukannya. Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali Pak. Sama-sama. Dan Bapak sampaikan salam kami kepada teman-teman semuanya. InsyaAllah. Nanti kita insyaAllah akan ada waktu lagi mungkin bertemu dengan kesempatan. InsyaAllah doakan kami selamat dan aman di bumi Aceh, dan selamat pulang ke Malaysia pada hari Ahad. Dan kami banyak mendapat manfaat daripada barakah bumi Aceh, insyaAllah. InsyaAllah.
Baik Bapak, terima kasih semuanya sahabat Habasuluh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.